saya Basden Alfredo Sigian dengan NIM 243030303018. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan analisis mengenai perekonomian Kroasia. Topik ini saya angkat karena Kroasia merupakan salah satu negara di kawasan Eropa Tenggara yang menarik untuk dikaji, terutama setelah bergabung dengan Uni Eropa. Sebagai mahasiswa, penting bagi kita untuk menghadapi bagaimana suatu negara membangun perekonomiannya menghadapi tantangan global, sekaligus mencari peluang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dari sinilah kita bisa belajar bahwa tidak hanya dari sisi teori ekonomi, tetapi juga dari praktik nyata yang dialami sebuah negara. Analisis perekonomian Kroasia. Kroasia adalah sebuah negara di Eropa Tenggara yang terletak di sepanjang pesisir Laut Adriatik, dengan luas wilayah sekitar 56.000 km persegi dan populasi lebih dari 4 juta jiwa. Kroasia merupakan salah satu negara kecil di Eropa yang memiliki sejarah panjang, baik dari sisi politik, budaya, maupun ekonomi. Setelah merdeka dari Yugoslavia pada tahun 1991, Kroasia menempuh proses transisi menuju sistem ekonomi pasar terbuka. Seiring waktu, Kroasia berhasil melakukan reformasi struktural dan kini menjadi anggota Uni Eropa sejak 2013 serta resmi mengadopsi mata uang euro pada Januari 2023. Perubahan ini memberikan dampak signifikan terhadap arah pembangunan ekonomi negara tersebut. Secara umum, ekonomi Kroasia tergolong menengah dalam konteks Eropa, dengan produk domestik bruto atau PDB sekitar 78 miliar dolar US dollar pada tahun 2023. Perekonomiannya ditopang oleh beberapa sektor utama, terutama pariwisata, industri, manufaktur, pertanian, serta perdagangan jasa. Tingkat PDB per kapita Kroasia relatif tinggi dibandingkan dengan negara Balkan lainnya, menandakan bahwa taraf hidup masyarakat berada pada level yang cukup baik. Meski masih terdapat ketimpangan antara wilayah pesisir dan pedalaman, sektor pariwisata memegang peran yang sangat penting dalam perekonomian Kroasia. Keindahan pantai Laut Adriatik, kota-kota bersejarah seperti Dubrovnik dan Split, serta warisan budaya yang kaya menjadikan Kroasia salah satu destinasi wisata populer di Eropa. Pariwisata menyumbang sekitar 20-25% terhadap PDB nasional, menjadikan sektor vital yang menyediakan lapangan kerja sekaligus devisa bagi negara. Lonjakan wisatawan asing serta musim panas menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi, namun ketergantungan yang tinggal pada pariwisata juga membawa kerentanan, terutama ketika terjadi krisis global seperti pandemi COVID-19 sempat melumpuhkan industri ini. Selain pariwisata, industri manufaktur juga memiliki peran penting. Kroasia memproduksi barang-barang seperti mesin, kapal, produk kimia, serta tekstil. Industri perkapalan di kota-kota pesisir telah lama menjadi salah satu andalan meskipun kini menghadapi tantangan persaingan global. Pertanian, meskipun kontribusinya terhadap PDB relatif kecil, tetap memiliki nilai strategis karena menyediakan bahan pangan domestik. Dalam hal perdagangan internasional, Kroasia banyak bergantung pada mitra dagang dari Uni Eropa, terutama Jerman, Italia, Slovenia, dan Australia. Ekspor utama mencakup mesin, kendaraan, produk kimia, serta produk makanan dan minuman. Sementara itu, impor meliputi energi, barang konsumsi, dan teknologi. Sebagai negara anggota UE, Kroasia menikmati akses pasar tunggal Eropa yang memperkuat daya saingnya, meskipun masih harus bersaing dengan negara-negara anggota lainnya yang lebih maju secara industri. Meski mencatat kemajuan perekonomian, Kroasia juga menghadapi sejumlah tantangan. Tingkat pengangguran meskipun telah menurun, masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata Uni Eropa. Masalah ini adalah hutang publik yang cukup besar, peningkatan inflasi akibat krisis energi global, serta ketergantungan berlebihan pada sektor pariwisata. Demikianlah analisis singkat mengenai perekonomian Kroasia. Kita bisa lihat bahwa meskipun menghadapi berbagai tantangan, Kroasia juga memiliki peluang besar untuk terus berkembang, terutama di sektor pariwisata, perdagangan, dan integrasi ekonomi dengan Uni Eropa.
Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.